Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini ya aku akan membongkar tentang bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan yang pertama, dan yang kedua bagaimana bisa keluar dari kerja serabutan. Dalam hal ini karena aku menyoroti teman-teman semuanya, banyak sekali kelas ditawarkan di luar sana sehingga teman-teman kelihatan bingung sekali mana kelas yang harus diikuti. Padahal kelas itu berbayar dan tidak murah teman-teman semua ya, dari harga yang ratusan, jutaan hingga puluhan juta. Akankah harus dengan membayar kelas atau mengikuti kelas online ataupun offline tersebut teman-teman semua ya? Jawabnya tidak harus ya. Akan tetapi yang penting komitmen, kemudian ada actionnya untuk merubah dan berikhtiar. Yang pertama ya, kamu melakukan amalan yang paling kamu suka dan kamu rasa paling nyaman ya. Kemudian lakukan dengan cara kontinu teman-teman. Adapun amalan-amalan tersebut tentunya banyak sekali teman-teman semua ya, dan cukup bervariasi. Kamu mungkin bisa ambil dari amalan yang paling sederhana, yakni sholawat Jibril ya. Kamu baca sekian kali ya, atau bacaan-bacaan tertentu yang kamu anggap paling nyaman ya, dan paling cocok buat kamu ya. Lalu rutinkan bacaannya, jangan sampai bolong ya. Dan jika bolong maka ulangi atau bisa kamu qadha amalan tersebut sampai kamu merasakan perubahan dalam kehidupanmu teman-teman semua ya. Jika pengen kaya, maka niat yang benar dulu ya. Niat kerja ikhlas sambil pasrah al-out ya. Jangan kerja keras saja. Maka juga kamu harus barengi dengan memudahkan orang. Dengan demikian rezekimu akan mendatangimu. Berikutnya yang terpenting bersyukur dulu teman-teman ya. Dan harus mempunyai mindset bahwa uang itu di sekeliling kita ya, bagi udara. Jadi uang itu banyak sekali. Gitu ya. Jangan fokus di perantaranya. Satu contoh begini, kita fokus ke istri ya. Jadi ketika kita dulu ya memilih seseorang untuk kita jadikan istri, itu kita fokus ke istri kita ya, bukan pada perantaranya atau mak jumlangnya. Jangan mikir caranya ya, fokus saja pada goalnya. Gitu teman-teman semua ya. Oh iya teman-teman, jika kamu lagi mengamalkan loa, maka ada beberapa cara agar loa itu bisa gampang berhasil ya, akan terrealisasi ya. Antara lain dengan cara menempatkan sesuatu yang belum terjadi, rasakan sudah terjadi. Gitu teman-teman. Tahu nggak bahwasanya puncak tertinggi untuk keberlimpahan itu sebenarnya adalah rilis teman-teman semua ya. Yakni selalu bahagia. Terus jika ada hal-hal yang kotor di dalam hati kita, di dalam kepala dan di dalam pikiran kita, segera rilis. Buang ya. Kurangi terus ya. Ada beberapa orang ya, mungkin di antara kita atau teman kita yang masih mempunyai hutang ya. Agar hutang itu cepat bisa terlunasi, maka jangan fokus hutangnya teman-teman ya, akan tapi lunasnya. Bayar dengan hati bahagia teman-teman ya. Jangan membayar hutang itu atau ansuran atau cicilan itu dengan berat hati, akan tapi dilakukan dengan bahagia tanpa ada satu hal ya yang ganjel di dalam hati dan pemikiran ya. Oh ya teman-teman ya, untuk quantum gem itu apa? Menarik rasa syukur ya sebelum segala sesuatu itu terjadi ya. Rasakan sebagaimana segala sesuatu itu sudah ada di kita, yakni sudah kita miliki, sudah kita capai. Itu namanya quantum gem teman-teman semua ya. Nah, quantum gem ini pasti akan terus berjalan hingga akhirnya terwujud ya, bahwa sadar itu nggak akan pernah tidur, akan terus bekerja ya. Walaupun kadang-kadang ya di hati kita itu bertanya juga ya, kok nggak kunjung terwujud ya apa yang aku minta, misalkan seperti itu. Nah itu sabotase teman-teman semua ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau terjadi ya yang seperti itu nanti akan menuju yang namanya cancel atau mengcancel teman-teman semua ya. Jadi yakini aja. Kenapa? Quantum gem itu tetap akan bekerja ya tanpa pernah tidur teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman semua ya, untuk cepat kaya selalu berbuat baiklah pada orang ya. Sebab pertukaran rezeki kita itu juga dari orang lain ya, meski mereka itu menyakiti kita.
Jadi, mereka itu sebenarnya hanya tukang pos yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendewasakan cara kita berpikir sehingga kita akan berubah dari mental miskin menjadi kaya, teman-teman. Berikutnya prinsip, kekayaan itu sebenarnya adalah satu, mencari kebahagiaan. Yang kedua, cari kebebasan ya. Jangan berusaha untuk dendam ya, balas dendam kepada orang lain ya, sebagai misi, untuk kamu kaya. Itu adalah salah besar. Kamu juga perlu ketahui ya, bahwa uang itu sebenarnya adalah merupakan energi yang sifatnya adem teman-teman ya. Jadi akan datang pada orang yang bahagia dan banyak bersyukur teman-teman ya. Maka itu pelajari dan kemudian praktekkan. Lalu sugestikan uang itu sebagai sesuatu yang bernyawa teman-teman semua ya. Maka jika kita bikin nyaman, dia pun akan datang dan betah ke kita teman-teman. Oh ya teman-teman ya, untuk kaya itu harus merasakan berkelimpahan terus ya teman-teman ya. Jika orang berbagi 10 juta di luar sana misalkan dan kita belum bisa ya, dan belum bisa niru tentunya ya, maka siasati dengan dipecah ya, kasih ke 10 orang teman-teman semua ya. Mungkin ke pengamen, tukang parkir ya, dan lain sebagainya. Penting tangan di atas dan berbagi merasa berkelimpahan. Itu teman-teman semua ya. Karena bawah sadar itu nggak bisa bedakan banyak dikit, pentingnya energi di sini adalah energi berkelimpahan. Tidak tergantung 1000 atau 10 ribunya ya teman-teman semuanya. Yang penting adalah energinya. Oh iya teman-teman ya, sebagai sebuah latihan, jika kita belum bisa merubah dunia, negara, kota, dan keluarga, tentunya lagi ya, kita tidak bisa merubah itu semua ya, maka rubahlah dengan mencari jalan ke dalam ya, ke dalam diri kita sendiri teman-teman semua ya. Dengan demikian maka nanti akan merubah ya, segalanya yang ada di luar. Maka harapannya kita bisa merubah keluarga, negara, dunia. Artinya apa? Ketimbang sibuk urusi orang lain, maka bereskan diri sendiri dulu teman-teman semua ya. Dengan demikian nanti sekitar juga akan berubah. Gitu teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena dengan merubah diri sendiri berarti menciptakan taman dan kupu-kupu yang akan datang. Hal ini menciptakan kasih sayang yang bikin nyaman kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian larangannya teman-teman ya, selalulah menjaga diri kita biar tidak ke-trigger ya terhadap luka lama, kepancing emosi, kemudian memuncak dan lain sebagainya. Dan hal itu sering berulang-ulang. Ini akan merupakan ya sebuah energi yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana jika kita dicurangi? Maka kita niatkan saja membantu atau memberikan manfaat pada orang lain ya. Karena apa? Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bersihkan sampah ya, sampai kapanpun di dalam diri kita ya. Ketika kita ke-trigger ya, kepancing ya, emosi dan lain sebagainya.